Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum rekayasa web pertemuan ke-8. Sebelum kita memulai praktikum pada waktu praktikumnya masing-masing, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas apa itu form validation dan session. Untuk kedua hal ini berbeda ya sebenarnya, cuman kenapa digabungkan karena masih bisa dihubungkan menjadi satu sistem yang sama begitu. Mungkin yang udah mengerjakan pretest ya, mungkin akan ketemu dengan pertanyaan apa sih form validasi, apa sih session gitu. Nah, kita telah bersama-sama. Nah, form validation itu sangat diperlukan dalam sebuah aplikasi. Terkadang kita harus membuat sebuah form yang tidak kosongan. Nah, jadi intinya itu form validasi itu kan adalah suatu inputan yang bakal dibaca oleh suatu sistem web. Nah, jadi untuk supaya biar sistem web itu tidak membacanya sebagai pesan error atau pesan kosong atau pesan karakter yang aneh-aneh, nah makanya dibikinlah sebuah form validasi. Sebenarnya ada dua tipe sih validasi form validasi. Ada yang pertama ini, ada validasi sisi klien dan ada validasi sisi server. Nah, bedanya apa? Validasi sisi klien itu contohnya seperti ini. Mungkin bisa aku tunjukin langsung ya di web yang pernah aku buat. Nah, nih contohnya. Nah, nih ketika aku mengosongkan salah satunya, nah dia nggak mau masuk kan. Nah, ini form validasi. Nah, untuk yang klien itu mungkin seperti ini. Kita coba login dulu. Nah ini coba kita kosongkan terlebih dahulu ya, di auto refill ternyata. Nah, ketika password dan password baru dan password ulangi password ini kosong, maka tidak bisa diklik simpan. Kenapa? Nah, please fill out this file, maksudnya adalah coba diisi atau tolong dong isi form ini gitu. Oke, kita isi nih. Nah, kita coba simpan. Nah, ternyata disuruh isi lagi nih. Nah, kita coba lagi. Nggak mau. Oh, dia harus di checklist. Nah, begitu baru prosesnya bakal dilaksanakan. Nah, perbedaannya dengan yang server. Nah, server tadi itu contohnya seperti ini. Ini kan tidak perlu apa ya, kayak ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong ya. Nah, login, seharusnya ada error yang muncul di sini kayak email Anda kosong, password Anda kosong, atau contohnya seperti ini. Aku pernah bikin yang ini lagi. Nah, ini. Nah, coba kita login. Nah, jadi kalau form validasinya berbasis server, nah ketika dia diklik itu tetap bisa kekirim gitu. Cuman bakal ada notif seperti ini, email tidak boleh kosong, password Anda kosong. Nah, kalau kayak gini, coba kita masukin email yang benar tapi passwordnya salah nih. Tuh. Nah, akun Anda belum terdaftar ya. Memang karena email ini belum ku daftarin. Nah, yang pernah ku daftarin itu yang akunnya. Nah, passwordnya kita salah-salahin. Nah, kalau passwordnya salah, maka akan muncul tulisan seperti ini, password Anda salah gitu. Nah, jadi perbedaannya tadi apa? Yang client side sama server side ya. Kalau client itu ya cuman divalidasi di awal aja. Ketika sudah terpenuhi isinya ada atau
passwordnya itu sudah ada, ya dia langsung bakal ngeproses dan ngecek ke server ada nggak, sesuai nggak gitu, otentik nggak ini usernya gitu. Nah, ketika server side itu berbeda, dia tidak akan mempedulikan di awal mau kamu isi, mau kosong, mau ada tulisannya atau mau ada terserah lah gitu. Yang penting dia bakal ngeceknya di server doang gitu loh. Nah, jadi untuk suatu web yang bagus atau web yang baik itu alangkah lebih baiknya ada pada sisi klien juga punya validasi dan di sisi server juga punya validasi. Jadi validasinya ganda. Untuk di sisi klien mungkin validasinya seperti yang tadi, yang ini dia bakal lebih kayak ngedetect tadi banget. Nah, dia bakal lebih ngedetect kayak ini masih kosong nih masih belum kamu lakuin gitu. Nah, untuk lebih mengecek benar atau salahnya di server gitu, ketika di server itu memang punya nih akun ini, ya dia bakal bisa gitu. Nah, ini kok bisa ya? Seharusnya nggak bisa, masih ada error berarti tadi. Oke, begitu. Nah, jadi validasi sisi server itu ya dia mengecek kayak yang tadi ini, ketika salah, ketika ini kayak ini kan salah, nah akun Anda belum ada, nah ketika salah-salahin login tuh password Anda salah gitu loh. Nah, ketika aku buatnya benar ya, masih salah. Masih salah. Nah, ketika benar dia langsung otomatis masuk ke halaman Embernya kayak gini. Nah, begitu maksud dari validasi sisi server dan sisi klien. Jadi alangkah lebih baiknya untuk klien ini tadi untuk memvalidasi ya, masih validasi bahwa datanya sudah benarkah sudah diisi atau belum. Dan sisi server ini lebih kompleks lagi, bisa mengecek apakah benar ada usernya atau tidak, atau itu cuman char kosong atau apa. Nah, kalau sisi server ini biasanya digunakan untuk ini, untuk semacam penangkal bahwasanya yang dimasukkan itu beneran sebuah karakter gitu loh, maksudnya bukan karakter aneh-aneh gitu yang digunakan biasanya untuk DDoS server. Mungkin dari teman-teman yang kemarin semester 5 tahu ya tentang DDoS server ya. Nah, DDoS server itu kan cara mengecek vulnernya itu melalui memasukkan karakter yang jarang karakter kayak koma atau titik kutip satu gitu. Nah, itu untuk mengecek ada vulner atau tidak. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut alangkah lebih baiknya dikasih semacam form validasi seperti ini. Setelah di form validasi maka ini dikasih suatu pelindung yang untuk mengantisipasi bahwasanya jangan sampai ada spesial karakter yang masuk pada inputan tersebut gitu loh, kayak kutip 1, kutip 2 atau apalah itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kalau masih kurang paham bisa dicek ya video-video di Google, di YouTube, atau penjelasan di Google juga masih ada. Atau masih kurang paham juga silakan hubungi asistennya masing-masing. Kita lanjut ke session ya. Nah, session itu adalah cara yang digunakan untuk menyimpan pada server komputer untuk digunakan pada beberapa halaman, termasuk halaman itu sendiri. Session menyimpan informasi ke dalam bentuk variabel super global. $session, variabel ini disimpan pada server komputer dan dapat digunakan oleh semua halaman pada website tempat session dimulai. Session berbeda dengan cookie yang menyimpan informasi pada komputer klien. Nah, itu dia ya. Jadi untuk menyimpan data itu ada dua model, yaitu session dan cookie. Mungkin teman-teman ada ya kayak pernah buka suatu website terus ada di bawahnya itu accept all cookie gitu. Nah,
itu hanya menyimpan pada client side, sedangkan kalau session dia menyimpan pada server side-nya gitu. Contoh kayak gini. Oke, nah ini session yang dimaksud ya, dia menyimpannya pada ini nih, dia menyimpannya pada apa namanya, pada apa namanya ini ya, pada suatu tampilan gitu loh. Nah ketika kita mau pindah halaman, dia bakal tetap tertulis namanya di key karena dia memiliki session yang bernama di key gitu. Nah kayak gini, jadi dia bisa dipanggil di mana-mana aja begitu. Jadi biasanya session itu digunakan untuk mengidentifikasi bahwasanya kamu sedang berada di dalam satu login atau apa, sedang berada dalam satu akun gitu loh. Biasanya untuk menyimpan data user biasanya, tapi nggak hanya user sih, bisa juga kayak semacam ini tadi, kayak ini tadi ya. Ini contoh logout. Nah nih, ini adalah salah satu contoh session, tapi session ini bakal hilang ketika di refresh. Nah namanya kalau di kode Nether ya, kalau yang menggunakan kemarin materi framework pada pertemuan ke-7 kemarin yang menggunakan kode Nether, terutama kode Nether 3 mungkin akan tahu atau paham dengan namanya session flash data. Nah itu salah satu contohnya. Untuk yang kayak gini tadi, yang menyimpan nama seperti ini, itu namanya session user data begitu. Nah jadi fungsinya seperti itu sih kalau session itu, untuk menyimpan suatu sesuatu data lah di dalam suatu variabel global. Nah mungkin untuk praktikum kali ini aku nggak bakal ngoding ya, aku cuma menjelaskan seperti apa sih contoh codingannya, karena mungkin beda framework ya, karena di tugas post testnya yang yang bakal nanti di share itu teman-teman diharapkan menggunakan framework, karena materi ke-7 kemarin kan sudah menggunakan framework ya. Nah jadi menggunakan framework dan frameworknya dibebaskan, cuman untuk kali ini kita tidak menyarankan atau tidak memperbolehkan menggunakan framework Laravel dan juga CodeIgniter 4 karena framework tersebut telah menyediakan suatu function yang dimana teman-teman tinggal memanggil doang fungsi dari authentic. Jadi dia tidak perlu lagi kayak ini kayak pengecekan kayak gini, nggak perlu lagi, dia tinggal dipanggil aja autentikasinya atau functionnya nanti tinggal jalan, dan itu gampang banget gitu loh, nggak ada logiknya gitu. Nah sedangkan kalau di CodeIgniter 3 contohnya salah satunya itu ada logiknya, masih kita harus disuruh membuat seperti ini dulu gitu. Nah mungkin aku akan menjelaskan sedikit saja ya. Nah untuk yang pertama itu registrasi nih contohnya di registrasi aja ya. Nah jadi form validasinya itu berada pada bagian ini if ini untuk ngecek ya. Nah ini tadi fungsinya, jika session user data itu berisi data email, maka langsung kita mengarahkan usernya itu ke halaman user gitu loh. Tapi jika kosong baru beraksilah di sini. Nah ini kok cuma langsung ini karena ini controller ya. Kalau kemarin teman-teman bener-bener paham menggunakan framework, nah, mungkin teman-teman paham dengan konsep yang namanya MVC. Nah jadi ini bagian controllernya doang. Jadi untuk view ada di sini. Tapi beda-beda ya, untuk di Laravel beda, untuk di beda. Nah, tergantung posisi lokasinya, jangan disamakan. Oh mentang-mentang view-nya di sini CI, Laravel juga di sini atau apa juga di sini, nggak berbeda ya teman-teman. Nah jadi untuk registrasi, nah ini view-nya, ini tampilan halamannya yang tadi aku buka. Mungkin nggak aku buka sih, coba aku buka ya. Nah ini halaman ini itu simpannya di registration sini. Nah untuk controllernya ini tadi, ini controllernya controller authentication tapi dengan method registration. Nah jadi isinya itu, jadi ketika user telah berhasil mengirimkan
data pada form ini, maka langsung direkam lah, dicek nih sama controllernya, ada nggak sih sudah sesuai dengan rulesnya nggak. Nah, kita setting rulesnya untuk bagian ID-nya. Nah, kan ini di view-nya ini ada nama nih. Nih, ini ada nama, ID dan name. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang di sini gitu? Nama ini untuk inisialisasinya, untuk nanti tampil di session. Terus require ini kayak meminta, terus stream berisi berarti ya require stream, terus require-nya itu nama, kalau memang kosong nama tidak boleh kosong gitu. Nah, terus ini yang email juga begitu, tapi valid email ini maksudnya adalah emailnya itu beneran ada nggak sih. Kalau enggak, silahkan daftar. Nah, makanya tadi ketika aku masukin email yang belum ada terdaftar, maka dia minta email yang Anda daftarkan dulu, akun Anda belum terdaftar, silakan daftar. Nah, is unique ini adalah untuk membedakan, karena di sini saya menggunakan email sebagai primary key-nya, tapi tetap di database ada ID untuk pembeda user 1 dan user 2, tapi di sini saya menggunakan username-nya adalah email. Jadi email itu tidak boleh sama. Nah, begitu. Jadi ketika rules-nya tidak terpenuhi, ya bakal kekirim ke nanti ke bawah. Nah, untuk password, nah ini juga password minimal length, ini sama dengan di atas ya. Minimal length atau minimal panjangnya ada 5. Nah, matches ini maksudnya adalah match nggak dengan password 2. Password 2 itu yang mana sih? Nah, password 2 itu yang ini. Jadi ada password 1, ada password 2 gitu. Match nggak mereka gitu. Kalau match maka lanjut, jika tidak match maka password tidak cocok, silakan ulang gitu. Nah, set rules untuk password 2 cuma require trim match password 1, jadi kayak di matchingin lah gitu. Nah, jika sudah ini sudah cocok, maka lanjut lagi ke bawah, yaitu jika form validasinya itu tidak sesuai atau salah, ada yang kosong dari salah satu, maka bakal balik ke sini, ke dalam ini untuk manggil template ya, untuk manggil view. Ini untuk template, ini view-nya, ini template lagi, tapi sama-sama manggil view semua dengan mengirim data ini untuk sebagai title. Nah, jika berhasil atau tidak false berarti true ya, otomatis, maka diproseslah data dari sini tadi, di set dulu datanya dalam array, yaitu nama, atribut nama, mengambil mana nih, mengambil input post nama. Nah, berarti dia ngambil post nama, habis itu ngambil post email, untuk email gambar ini kita tetapkan karena nanti bakal berbentuk default ke sistemnya, biar ada gambar apa ya, kayak gambar defaultnya gitu. Kalau kayak pertama baru registrasi di IG kan ada tuh gambar putih, nah itu tuh. Terus password, nah passwordnya di hash ya, biar tidak tertulis 123 145 apa ya gitulah, atau tertulis itu pemainnya saya ganteng 123 gitu, jangan. Jadi biar di hash, biar orang tidak bisa langsung membaca passwordnya. Terus role ID ini kelasnya, levelnya dia sebagai apa. Kalau di sini 2 ini berarti dia user aktif 1, berarti dia usernya langsung aktif. Date create ini waktu pembuatannya. Nah, jika sudah diinisialisasi semua, maka langsung diinsert ke dalam database-nya user dengan data yang ini tadi. Terus langsung menampilkan session ini, langsung diinisialisasi bahwasanya set dong atau atur dong, bikinin dong flash data, session flash data dengan nama, pesan dengan isinya ini nih gitu. Nah, jadi setelah dibikin, setelah itu langsung diarahkan ke redirect authentication atau ke halaman login. Kenapa gitu? Karena untuk method indeksnya itu adalah halaman login. Oke, sekarang kita coba. Oke. Aku pakai email yang belum ada, kifli@gmail.com. Passwordnya 12345 karena minimal 5. Terus password satu lagi harus sama 12345. Oke.
Jika sudah, kita register. Nah, selamat, akun Anda telah terdaftar, kata dia. Silakan login. Oke, kita login di kifli@gmail.com. Maksudnya di 12345. Kita login tuh. Oke, masuk. Nah, ini tadi default image-nya. Oke, kita logout. Sekarang kita coba menggunakan email yang sama. Apakah berhasil? Nah, passwordnya kita bedakan nih. Ini tadi, ini kita coba bikin 1 2 3 4 5. Terus ini kita coba 1 2 3 4 6 5. Oke, coba ya, kita regis. Nah, emailnya sudah ada, kata dia. Terus passwordnya tidak cocok. Nah, terus coba lagi nih, kita ganti emailnya di kiflipe@gmail.com. Terus passwordnya kita coba cocokin, tapi tuh 2 3 4. Nah, passwordnya juga 1 2 3 4. Coba kita register. Passwordnya terlalu pendek, katanya. Kenapa begitu? Karena kita mintanya minimal panjangnya tadi 5. Nah, jadi otomatis kan ini kita udah dapat 2 yang udah benar. Nah, jadi kita coba kan pendek. 4 pendek nih, coba 5 lah kita. 1 2 3 4 5. Terus 1 2 3 4 5. Baru tep regis. Nah, akun Anda telah berhasil terdaftar, kata dia. Oke, kita coba login yuk di kiflipe@gmail.com. Coba passwordnya tadi berapa sih? 1 2 3 4. Coba, siapa tahu ya. Terus login. Oh, enggak, ternyata passwordnya salah nih, katanya. Coba lagi di kiflipe@gmail.com. Terus kita masukin passwordnya 1 2 3 4 5. Berhasil nggak? Berhasil nggak sih? Coba. Tup. Oh, berhasil. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ketika logout dia mengeluarkan nih session lagi, flash data, begitu. Nah, jadi sekian dulu untuk materinya kali ini. Mungkin nggak ada ngajar ngoding ya. Ya, nanti coba silakan teman-teman cari cara untuk membuat codingannya sendiri. Nah, mungkin tadi kan ini aku agak lamain ya tadi ya, kayak gini tak buka. Nah, nanti mungkin bisa di pause terus di coding sendiri ya. Terus untuk yang bawah ini juga tadi udah aku jelasin juga malahan per ininya. Nah, atau mungkin kurang jelas, bisa nanti bagi yang menggunakan Coordinator 3 ya, bisa mungkin cek videonya YouTube di web programming Unpas yang membuat sistem login menggunakan Coordinator 3. Nah, itu lengkap banget dan itu udah sesuai dengan yang post test nantinya sih. Oke, mungkin sekian dulu materi pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang ya kami asisten mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.